Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Para pemirsa dalam program Lamahu Menyapa pada seluruh kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, semoga kami temui dalam keadaan kondisi sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita dalam program Lamahu Menyapa pada episode yang kedua. Kita akan menyajikan kajian-kajian spiritual motivasi beramal yang kami siarkan langsung melalui Lamahu Menyapa di kantor Lamahu Kota Gorontalo. Lamahu adalah sebuah lembaga atau sebuah fasilitas untuk mewujudkan impian spiritual kita. Bagaimana kemudian kita ingin menyempurnakan ibadah kita, saja ibadah sholat, zakat, puasa, tapi juga bagaimana kemudian kita menyempurnakan seluruh rangkaian rukun Islam itu dengan umroh dan haji. Lamahu hadir dalam program semua itu dan memfasilitasi untuk sama-sama kita berbagi dan juga beribadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Ingat bahwa Lamahu adalah layanan masyarakat haji dan umrah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini berada di likur pertama bulan Dzulhijjah dan kita masih berada di percikan-percikan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kita sekalian untuk merajut kembali sebuah kesadaran spiritual, membangun kesalehan yang tidak saja kesalehan itu adalah kesalehan vertikal individual, tapi bagaimana kemudian kita bangun sosial komunikasi kita dengan masyarakat, makhluk di sekitar kita, dan itu yang kita sebut dengan hablum minan nas. Yang kedua adalah momen kita memasuki dan menikmati hari-hari berkah di bulan Dzulhijjah ini perlu kita ilmui dan perlu kita berikan spirit bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi tidak ada satupun yang Allah takdirkan dalam kehidupan manusia ataupun dalam syariat Allah Subhanahu wa taala secara spesifik, melainkan kita temukan di sana ada hal-hal yang sangat-sangat urgent untuk diambil pelajarannya. Bahkan ada hikmah terbesar dari kehidupan umat manusia di atas dunia, secara khusus bagi umat muslim yang hidup di atas dunia ini. Bayangkan saja kaum muslimin bahwa indahnya kehidupan kita ini dibuka dengan keberkahan, ditutup pun dengan keberkahan, diapit dengan keberkahan. Kalau kalender Islam itu dimulai dari bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, maka semua sepakat bahwa Muharram adalah bulan haram. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah juga bulan haram. Sebagaimana ada bulan Rajab, ya, sebagaimana juga ada bulan Dzulqa'dah, dan lebih-lebih adalah di antara Muharram dan Dzulhijjah itu ada bulan Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Maka seolah Allah setting, desain kehidupan kita ini dari keberkahan dan ditutup pula dengan keberkahan. Keberkahan kita mulai dengan bulan Muharram. Dan bulan Muharram memiliki al-wadhaif, ada tugas-tugas yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik tugas itu secara umum bahwa dia memiliki nilai tambah dari ibadah yang kita lakukan, atau karena memang ibadah-ibadah khusus secara spesifik kita diatur untuk melakukannya. Begitu pula kehidupan yang berkah tidak dimulai oleh Allah dengan bulan Muharram yang berkah, tapi juga ditutup endingnya dengan bulan Dzulhijjah. Maka berarti sebuah keberkahan yang harus kita lakukan adalah, harus kita capai adalah, mari kita mulai lakukan kehidupan kita ini tidak hanya hal-hal yang sifatnya sepele, tapi bagaimana kemudian ilmu, pengetahuan, serta amalan menjadi penunjang untuk melakukan semua kebaikan yang ada di atas dunia ini. Assalamualaikum, halo sahabat Lamahu.
Open paket umroh safar bersama Lamahu Tour and Travel dengan harga 35.500 pada tanggal 21 Agustus 2023, program 11 hari dengan pesawat Lion Air landing Madinah starting Gorontalo. Dan jangan lewatkan hadiah yang menarik dan promo cashback besar-besaran hanya di Lamahu Tour and Travel. Yang mau tanya-tanya paket selanjutnya langsung aja hubungi nomor di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami dalam podcast Lamahu Menyapa, ya, bersama kami untuk selalu memberikan motivasi terbaik serta memberikan spirit untuk kemudian kita jadikan sebuah kekuatan power untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisa-sisa kehidupan dan juga di masa yang akan datang. Kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia yang oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bulan Dzulhijjah dimasukkan pada bulan Haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan, bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di 12 bulan terseleksi ada 4 bulan yang mulia. Bulan mulia ini disebut dengan bulan haram. Minha arba'atun hurum. Rincian dari 4 bulan yang mulia itu tidak disebut dalam Al-Quran, tapi kemudian disebut dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dimulai dari bulan Muharram, kemudian yang kedua adalah bulan Rajab, kemudian yang ketiga adalah Dzulqa'dah, kemudian ada Dzulhijjah, atau secara urutannya tatatun, 3 bulan yang disebut secara berurutan Rajab, Mudhar, dan itu yang terpisah. Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan sisanya adalah bulan Rajab. Terpenting adalah tidak hanya mengenal bahwa Dzulhijjah ini adalah bulan suci atau bulannya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan ibadah pun yang ada di Madinah. Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita yang haji maupun kita yang tidak haji ini mampu memanfaatkan kebaikan-kebaikan, jaminan kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita berada di bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari yang baik, "amalus salih ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam," di mana amalan saleh itu lebih disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Karena itu di kalangan para ulama ketika masuk awal Dzulhijjah mereka langsung berfastabiqul khairat. Ada yang memulai dengan puasa, ya, puasanya diawali dengan puasa tanggal 1 sampai pada puasa dan 9 di bulan Dzulhijjah atau yang kita sebut dengan puasa Arafah. Mengambil nanti puasanya di bulan tanggal 8 Tarwiyah, disempurnakan dengan Arafah tanggal 9. Tidak mencukupkan hanya dengan amalan puasa, tapi juga amalan saleh. Karena jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan satu amalan, hadis amalan yang harus dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, tapi oleh Nabi dikatakan al-amalus salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Amalan apa saja selama dia saleh maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kebaikan itu dilakukan di bulan-bulan yang mulia dan diantaranya adalah bulan Dzulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, kedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kelipatan kebaikan di bulan ini. Tapi juga kita harus berusaha bagaimana memilih kebaikan-kebaikan yang tidak sekedar kebaikan yang kecil, tapi pilihlah kebaikan yang besar selama kita mampu untuk melakukannya. Kecuali bagi kita yang tidak mampu melakukannya, maka pilihlah alternatif amalan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban dalam syariah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka Dzulhijjah ini di samping ada puasa, di samping ada sedekah, ada juga ibadah yang paling besar di samping haji. Ibadah itu disebut dengan ibadah kurban, yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di daerah, di negeri ketika mereka tidak haji dan umrah. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya.
Dimat bahwa ibadah itu akan memberikan kesaksian kepada kita sekalian. Kurban kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban kita akan memberikan kesaksian kepada kita. Dan darah sembelihan binatang itu yang kemudian jadi bukti bahwa kita melakukan amalan ini di bulan yang mulia, di bulan Dzulhijjah. Kurban adalah ibadah sangat besar. Dia tidak sekedar ibadah yang membutuhkan keilmuan danaannya sesuai dengan juknis syariah, tapi kemudian yang diharapkan adalah kesadaran bahwa hakikat berkurban tidak sekedar kita menginfakkan harta untuk membeli binatang sembelihan, tidak sekedar kita merayakan makan dan minum, wa at'imul ba'isa wal faqir, kita berikan sebagai hadiah atau kita berikan sebagai sedekah kepada fakir dan miskin, atau kita nikmati bersama keluarga, tidak seperti itu. Tapi hakikat pengorbanan adalah ubudiyah. Hakikat pengorbanan adalah ketakwaan yang ingin dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua rangkaian ibadah termasuk kurban di dalamnya. Bagaimana kemudian ada kesadaran spiritual di mana manusia setelah melakukan pengorbanan ini lebih meningkatkan ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Qur'an disebut la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai la yanalallah kepada Allah Subhanahu wa taala daging yang kau korbankan itu, ya, wala dima'uha atau darah yang kau teteskan dari binatang sembelihan kurbanmu itu, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi sesungguhnya yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. Hakikat adalah bagaimana kemudian membentuk generasi-generasi yang beriman. Tidak cukup imannya adalah iman bil lisan, tapi juga harus membuktikan iman itu dengan amalan perbuatan. Jika seimbang antara apa yang kita sampaikan dan pembuktiannya secara realitas dalam kita, maka sesungguhnya kita masuk kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahli psikologi, ya, para ulama ahli tasawuf, para ulama ahli akhlak itu membahas kepada kita sekalian bahwa secara nyata bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban di bulan Dzulhijjah, hakikatnya kita lagi bertakwa kepada Allah. Tapi takwa yang sesungguhnya tidak harus dipahami ketika menyembelih, tapi harus dipahami kemudian adalah bagaimana kemudian orang yang menyembelih hewan kurbannya itu menyadari bahwa yang disembelih itu hakikatnya sesungguhnya bagaimana kemudian sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Itulah yang kemudian kita hilangkan dengan sekuat kemampuan kita, atau dengan cara-cara ada yang disebut dengan riyadhah dalam ilmu tasawuf. Ada sifat kebinatangan yang memiliki sifat-sifat negatif, curang kepada lawannya, sifat kebinatangan yang sifatnya egois, hanya ingin menerima pujian dan tidak pernah memberikan apresiasi kepada orang lain. Sebagaimana hal itu kita ketahui dalam psikologi binatang, maka ini juga perlu kita sembelih dalam diri kita, karena sesungguhnya hijab seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala semakin tebal, doanya tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika syahwat bahaimiyah, jika keinginan yang sifatnya kebinatangan dalam diri kita itu masih melekat, dan itulah yang kemudian menjadi penghalang untuk kita melakukan amalan-amalan kebaikan kita. Di setiap kita berharap amalan kebaikan itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga amalan kita di bulan Dzulhijjah ini, sekecil apapun amalan itu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat Anda berkurban dan selamat kita berjuang, ya, untuk melakukan kebaikan di bulan Dzulhijjah ini, dan semoga Allah menutup, ya, 1 tahun dalam kegiatan kita dimulai dari Muharram sampai Dzulhijjah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk kebaikan dan pahala yang berlipat di sisinya. Demikian dari kami. Jika ada yang salah, ada yang khilaf, kami manusia biasa. Kami dari Lamahu, ya, mengucapkan selamat untuk selalu berfastabiqul khairat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, telah dibuka pendaftaran penerimaan santri baru tahun pelajaran 2023 sampai 2024 di Yayasan dan Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Tunggu apa lagi ya? Segera untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua masyarakat Gorontalo langsung daftarkan saja anak-anak di Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Untuk informasi selanjutnya langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.